Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25 saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Demikian teks Alkitab. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku sekalian, kita makin dekat dengan Natal. Tapi Natal itu bicara tentang apa? Dekorasi yang cantik, lagu-lagu Natal yang indah, memberikan hadiah bagi orang yang kita kasih, atau apa saudara? Saudaraku sekalian, Natal itu sebenarnya berbicara tentang Allah yang menjadi manusia. Allah yang dikatakan di sini menyelamatkan umatnya dari dosa. Betul saudara bahwa keselamatan dari Tuhan Allah itu berarti orang yang percaya kepadanya tidak mengalami hukuman kekal, tetapi menikmati sukacita kekal. Tetapi setelah kita percaya, saya dan saudara tetap ada di dunia, bukan? Jadi sebenarnya saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus juga berbicara bagaimana hidup nyata saya dan saudara hari-hari ini. Bagaimana kita hidupnya? Betul percaya, betul berdasarkan iman pada Kristus, seberapa kita mau menaati Dia? Saudara, saya suka merefleksikan kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita. Sebenarnya bagaimana sih kita menjalani hari demi hari ini? Selama sekian jam di hari Minggu, kita menyembah Tuhan 1,5 jam, 2 jam, mungkin ada yang ikut kegiatan lain. Tetapi Senin sampai Sabtu di panggung dunia ini, bagaimana hidup saya dan saudara? Di ayat 24 tadi dikatakan, sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat. Yusuf tahu apa yang malaikat katakan. Yusuf mempercayainya dan Yusuf menaatinya. Saudara, memang Alkitab berbicara bahwa Allah dapat menyatakan diri dan kehendaknya melalui mimpi seperti kepada Yusuf. Kepada Yusuf anak Yakub di perjanjian lama, kalau saudara ingat ceritanya. Juga bisa lewat malaikat seperti kepada Zakaria. Allah juga bisa berbicara lewat para nabi, Yeremia, Yesaya, dan seterusnya. Lewat para rasul. Tapi permisi tanya saudara. Kita pernah nggak dihampiri malaikat? Saya hampir yakin hampir semua dari kita, mungkin semua dari kita saudara ya, tidak pernah dihampiri malaikat. Para nabi sudah tidak ada lagi bersama kita. Para rasul juga tidak. Jadi
apakah kita masih mendapatkan pernyataan dari Tuhan dan kehendaknya, sehingga kita bisa tahu apa yang Dia mau untuk kita percaya dan taati. Saudara sekalian, Tuhan Allah itu tetap berbicara kepada saya dan saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkannya sewaktu mendengarkan khotbah. Kita sedang berada di kelas PA, kita bersama anggota kelompok kita diskusikan firman Tuhan. Kita mendengarkan seseorang, orang yang beriman, orang yang percaya berbicara kepada kita melalui semua pengalaman tersebut. Allah bisa menyatakan diri dan kehendaknya kepada saya dan saudara. Misalnya seorang yang saya kenal, seorang hamba Tuhan. Di awal dari sebuah kegiatan rohani, dia berdoa, memimpin sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Berdoa biasa saudara, meminta penyertaan Tuhan untuk kegiatan hari itu. Bagi dia itu ungkapan pernyataan doa yang biasa. Tetapi setelah selesai berdoa, maka ada seorang partisipan yang mengikuti kegiatan tersebut menghampirinya dan berkata, "Doa Bapak bagi saya adalah jawaban dari Tuhan untuk saya." Wah, cukup terkejut saudara, karena tidak menyangka bahwa ungkapan doa biasa itu bisa menjadi satu momen di mana orang percaya lainnya mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya. Atau saudara, seorang bernama Agustinus, seorang bapak gereja. Di kala itu dia sudah lama tidak serius dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia acuh sama Tuhan. Di dalam kegelisahannya dia kemudian suatu ketika membaca bagian dari Alkitab. Saat itu dia merasa Tuhan berbicara kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya sampaikan ini saudara adalah suatu relasi pribadi yang hidup antara manusia, orang yang percaya dengan Tuhan. Kiranya saya dan saudara masuk ke dalam relasi yang hidup seperti ini karena Allah itu hidup. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita berdoa kepadanya dan Tuhan dapat menyingkapkan dirinya dan maksudnya kepada kita. Nah saudara sekalian, seorang yang bernama Dallas Willard itu mengatakan saudara, bahwa sebenarnya yang paling mendasar itu saudara, kita mengenal Tuhan itu dari pengalaman kita dengan Tuhan, dan ada suatu suara kecil di dalam hati yang mungkin kita tidak dengarkan suaranya. Tapi suara kecil itu adalah yang kemudian membuat kita sadar, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Ada satu sentuhan yang kita tahu, ini Tuhan sedang bicara. Nah kiranya saya dan saudara mengalami pengalaman ini saudara. Tuhan itu hidup. Tuhan itu bukan sekedar konsep yang ada di sana atau yang dikatakan ilahi yang ada di sana, dan tidak ada satu relasi yang hidup gitu loh saudara. Tuhan itu real sekali. Tapi mungkin ada di antara kita, di antara saya dan saudara, mungkin kita berpikir gini, coba ya kalau kita mendapat mimpi. Pasti kita akan percaya. Mimpi seperti Yusuf, kita pasti percaya. Oh ya? Kalau kita mungkin mendapat mimpi seperti pengalaman Yusuf dengan pikiran modern kita akan berkata apa? Itu cuman bunga tidur. Nggak penting, cuekin aja. Coba malaikat datang, pasti aku percaya. Benar. Zakaria, malaikat datang, seorang imam Zakaria, malaikat datang, dan Zakaria nggak percaya perkataan malaikat, maka mendapat teguran dengan keras. Coba melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan yang dahsyat, pasti aku percaya. Benar. Lihat pengalaman umat Israel yang pernah saya ajak saudara lihat 1 bulan yang lalu. Melihat kuasa Tuhan yang besar, mujizat-mujizat di Mesir, kehadiran tiang awan, tiang api. Mereka minta apa? Tuhan berikan dengan dahsyat lewat Musa. Tapi tetap disebut umat yang degil hatinya.
Jadi sebenarnya bagaimana saudaraku? Disinilah sebenarnya kita bersyukur sekali karena saya dan saudara semua manusia itu tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin saudara bisa mengenal Allah, mengerti kehendaknya. Mengenal Allah dan mengerti kehendaknya hanya mungkin oleh karena anugerah. Tapi mungkin kita masih bertanya-tanya, ya anugerah. Tapi sebenarnya bagaimana kita itu bisa lebih mengetahui relasi pribadi antara saya dengan Tuhan. Dan bagaimana, apakah ada indikasi-indikasi tertentu sehingga kita bisa lebih jauh menggumulkan. Apa sih yang Tuhan mungkin titipkan kepada kita? Apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita? Maka saudara, hal berikut ini adalah hal bisa mengindikasi saudara bahwa relasi kita dengan Tuhan itu relasi yang hidup. Yaitu saudara, satu kegelisahan, pertanyaan. Saya memang pakai istilah kegelisahan untuk merangkum semua ini saudara. Tetapi itu mungkin dalam diri saya dan saudara itu bentuknya bisa sebuah pertanyaan. Siapa itu Allah? Kita mungkin dari kecil jadi orang Kristen, kita diajar orang tua kita, diajar guru kita, diajar hamba-hamba Tuhan sekitar kita. Tapi pernahkah kita bertanya pribadi, siapa itu Tuhan? Apa benar ini dari Allah? Siapa sebenarnya Engkau ya Tuhan? Aku minta Engkau gak kasih. Berlama-lama, bertahun-tahun mungkin aku berdoa, Tuhan Kau gak siapa Engkau Allah? Saudaraku, saya pikir kita perlu jujur dengan diri kita dan menelisik ke dalam batin kita. Sebenarnya kita di hadapan Tuhan itu bagaimana ya? Jujur kepada diri sendiri. Siapa Tuhan itu? Adalah lebih baik bertanya tentang Tuhan daripada menjadi pengikut Kristen. Datang ke gereja, datang beribadah, melakukan aktivitas rohani, tapi tidak jujur dalam diri sendiri. Benarkah Dia Tuhanku? Benarkah? Maukah aku menaatinya? Saudara, seorang Raja Daud kita tahu adalah tokoh beriman saudara yang jelas dia punya relasi dengan Tuhan. Toh dia bisa kenal Tuhan dengan baik. Ya, dia pernah mengatakan sekalipun di lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Cuman Daud pernah ngomong gini, Tuhan jangan sembunyikan wajahmu daripadaku. Mungkin dia sedang bergumul saat itu nih. Mazmur 27 para ahli mengatakan kelihatannya saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Daud kemudian berdoa tapi Absalom terus mendekat mau membunuh dia saudara. Dalam ketakutan dia berdoa Tuhan, tapi itu terus dia mendekat. Tuhan, masalah terus ada. Kenapa Engkau diam? Lalu Daud berkata, jangan sembunyikan wajahmu daripadaku. Dia jujur dengan kerohaniannya. Dia berani bertanya, Tuhan, Engkau sebetulnya siapa? Hanya satu pasal sebelum Mazmur 23. Daud berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong. Saudara, ini dengan jujur Daud ungkapkan, Daud merefleksikan dirinya. Bahkan seorang Mother Teresa di dalam bukunya Come Be My Light, ketika buku ini pertama muncul, orang-orang beberapa tuh cukup terkejut karena buku ini menyingkapkan masa-masa yang kelam di dalam kehidupan Ibu Mother Teresa ini. Dia merasa Tuhan itu di mana? Tuhan itu kok sepertinya jauh, Tuhan itu kok sepertinya nggak ada, Tuhan itu sepertinya gelap, hidupku tuh gelap. Apa ini dari Tuhan atau enggak? Saudaraku, tapi ini kejujurannya. Saudara, hal-hal seperti ini mengindikasikan ada relasi yang hidup dengan Tuhan. Seperti contoh saya dengan istri saya, di mana saya tentu mengecewakannya. Mungkin dia bertanya-tanya, sebenarnya suamiku itu orang kayak apa sih?
Kita dengan teman kita itu kadang-kadang mikir, kenapa ya dia begitu ya? Relasi hidup kan? Nah, kalau memang ada gejolak, pertanyaan, kegelisahan, saudara, hal-hal seperti itu mari kita gumulkan dengan serius. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, apa yang kau mau dari saya? Dan memang kadang-kadang Tuhan izinkan itu di tengah situasi yang mungkin ada sulit, saudara. Karena kadang-kadang saudara, kesulitan hidup itu jadi loudspeaker yang keras dari Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tapi tidak pasti begitu, tapi bisa jadi Tuhan pakai itu untuk berbicara kepada kita. Apapun saudara, entah saat ini kita sedang berpikir, kok sepertinya Tuhan mau kita melakukan ini, kok sepertinya Tuhan mau singkapkan sesuatu, datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan ini apa? Mari berbicara kepada rekan seperjalanan. Bisa cari hamba Tuhan atau mentor rohani. Saudara, kakak rohani saya, yang olehnya saya kemudian lebih kenal Tuhan. Suatu ketika setelah dia punya putra pertama, ini anak yang kedua, diperkirakan seorang laki-laki. Tetapi ketika kandungan istrinya sudah kandungan yang lanjut, tinggal 1,5 bulan, 2 bulan lagi melahirkan, disense bahwa ada kelainan kromosom atau kelainan genetika tertentu sehingga bayinya nggak akan bertahan. Tapi kalau dilahirkan ada resiko membahayakan mamanya. Saya agak lupa namanya apa saudara, tapi itu pergumulan karena sang dokter berkata gugurkan daripada mempertaruhkan istrimu. Dia bergumul saudara, dia bergumul, dia harus gimana. Dia lalu mengundang kami adik-adik rohaninya. Adik rohani loh saudara, kami itu. Dia berkata, aku tidak tahu Tuhan itu maunya apa. Aku tidak tahu Tuhan mau aku belajar apa. Doakan, layani kami. Lakukan ibadah, doakan kami. Untuk kami tahu apa yang Tuhan mau. Ternyata kemudian memang saudara, anaknya dilahirkan dan sang istri selamat dengan sehat. Tapi memang tidak berapa lama kemudian anak itu berpulang. Tapi dari situ kakak rohani saya itu mendapati sebuah momen pengalaman perjalanan bersama Tuhan yang real. Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang sekedar dia ketahui, tapi Tuhan yang dia alami. Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir bukan cuma waktu hidup kita sukses. Tapi walaupun ada pertanyaan yang tidak dapat dengan mudah dimengerti, Allah di sana. Dan itulah kemenangan yang sejati. Kita tahu apapun yang terjadi, dia sungguh ada di sana. Dan saudara, kalau kiranya kita sungguh punya relasi yang hidup dengan Tuhan, maka barulah kita bisa lebih mengerti, God, Tuhan, apa yang kau mau dariku? Apa yang aku perlu lakukan? Apa yang aku perlu kerjakan? Dan kalau kita bicara tentang Yusuf saudara, maka poin yang kedua yang kita akan pikirkan adalah Yusuf mendapat sebuah panggilan yang memang tidak lazim, tidak umum. Panggilan yang unik saudara. Karena apa? Mari kita kembali kepada kisah Yusuf dan Maria. Dalam teks Alkitab kita dikatakan Yusuf dan Maria bertunangan. Tapi saudara, sebenarnya pada masa itu pertunangan ini adalah fase pernikahan pertama. Nah, jadi memang tidak seperti budaya kita. Orang Yahudi menikah, ada fase pertama yang disebut di dalam teks kita, pertunangan. Tapi sebenarnya ini sudah menikah, hanya belum tinggal serumah, hanya belum terjadi hubungan badan. Tapi mereka sudah menikah. Statusnya. Maka ketika Yusuf mendengar dari Maria, aku hamil. Lalu Maria bilang, hamil dari Roh Kudus. Saudara, Yusuf percaya nggak saudara? Yusuf nggak percaya. Yusuf nggak langsung percaya saudara. Kenapa Yusuf nggak langsung percaya? Karena Yusuf dikatakan mau menceraikan Maria, betul? Artinya Yusuf nggak percaya saudara. Bahkan malaikat harus menyampaikan kehendak Allah lewat mimpi kepada Yusuf. Saudara, sebenarnya pada masa itu seorang wanita dalam keadaan menikah lalu hamil saudara, di hukum Musa ya, di kitab Taurat itu dikatakan
datang ke rumah ayah sang perempuan dibawa keluar dan ditimbuki batu sampai mati. Itu menurut hukum di perjanjian lama. Jadi sadis memang, bukan sadis saudara, memang itu keras sekali ya saudara ya. Kalau bagi kita di zaman ini kita memikirkannya kok sadis. Tapi itulah yang terjadi hukum orang Israel di perjanjian lama. Untuk menegaskan pentingnya kekudusan dalam pernikahan di tengah zaman itu di mana orang bisa bebas liar sekali terhadap seksualitas. Tapi saudara, pada masa pemerintahan Romawi, hal penimbukan batu yang dilakukan umat Israel itu jarang dilakukan. Karena kekaisaran Romawi tidak mau terjadi kekacauan, kerusuhan di dalam kekuasaannya. Maka sekalipun Maria tidak sampai ditimbuki, tetapi masyarakat Yahudi akan sudah memberi cap label. Cap label apa? Memberi cap label yaitu Maria adalah seorang wanita yang membawa aib bagi masyarakat. Mahar yang sudah diberikan kepada keluarga Maria di masa pertunangan diambil kembali. Dan Maria akan dikenal oleh masyarakat Yahudi sebagai perempuan yang tidak benar. Saudara, dikatakan Yusuf itu menceraikan Maria diam-diam. Artinya apa? Yusuf tidak mau Maria sampai mengalami ini, dianggap aib atau sampai ditimbuki. Yusuf nggak mau. Menceraikan diam-diam itu pengertiannya saudara adalah Yusuf ngomong itu ke dua orang saksi, itu menurut orang ahli bernama T.F. Torrance saudara, di dalam buku komentarnya. Dan kemudian di dalam buku yang lain, saudara Adam Hamilton, Faithful Christmas, dia mengatakan Yusuf itu bisa jadi kelihatannya menggunakan argumen, yaitu saya berubah pikiran, saya tidak lagi mau menikah dengannya. Jadi saya lebih baik berpisah dengan dia. Saudara, kalau ini yang dilakukan Yusuf, maka Maria tidak akan dicap sebagai perempuan pembawa aib. Karena masyarakat tidak akan tahu bahwa Maria sudah hamil. Oke? Maria aman. Tetapi toh pada suatu saat masyarakat akan tahu Maria melahirkan. Toh suatu saat masyarakat akan tahu, berarti sebenarnya Yusuf sudah, kalau argumennya adalah aku tidak mau lagi dengan dia. Masyarakat pikir apa? Kalau Maria hamil berarti hamil dari Yusuf. Yusuf kan tidak cerita Maria hamil oleh pria lain. Jadi yang terjadi apa saudara? Orang-orang akan berpikir, berarti ini Yusuf yang gak benar. Paham gak saudara? Berarti Yusuf yang gak setia. Berarti Yusuf yang sudah melakukan hal yang aib. Karena Yusuf kan gak akan ngomong saudara, Maria sudah hamil. Yusuf hanya bilangnya apa? Aku berubah pikiran terhadap dia. Aku gak mau lagi sama dia. Maria aman, tetapi Yusuf justru dicap dia yang gak setia. Seperti itu loh saudara, belakangan ini ada di netizen, berita-berita di netizen. Seorang yang biasa muncul di platform media, baru menikah berapa hari lalu istrinya melahirkan. Langsung dijadikan gosip oleh netizen saudara. Nah, Yusuf sebetulnya dengan menempuh langkah ini, Yusuf itu tahu bahwa dia yang akan menerima semua omongan. Tapi dia memilih jalan ini. Kita melihat gak saudara? Yusuf tuh hatinya baik. Yusuf tuh hatinya penuh dengan belas kasih. Dia gak mau Maria yang dicap buruk. Gak apa-apa, aku yang dicap buruk. Yusuf berpikir saudara, dengan cara itu dia sebetulnya sedang menjaga martabat dari Maria. Gak usahlah Maria yang dibilang pembawa aib, biar saya saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain lagi buat Yusuf kan. Kalau kamu mau menjaga martabat Maria, caranya adalah bukan dengan kamu menceraikan dia diam-diam, tapi tetap terima dia sebagai istrimu. Nah tapi waktu Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya, Yusuf juga tahu dia gak mungkin ngomong belak-belakan. Kalau ditanya, loh kok Maria gak lama kemudian melahirkan? Yusuf ngomong apa? Oh, Maria hamil dari Roh Kudus. Kira-kira orang pada percaya gak saudara? Enggak. Tetap orang-orang akan menilai apa? Pasti kamu sudah melanggar.
Harusnya kamu belum boleh menghampiri Maria, kamu hampiri dia dulu. Tetap masyarakat akan pikirnya apa? Yusuf yang nggak benar. Jadi Yusuf ketika dia menerima Maria pun Yusuf tahu ada kemungkinan resiko itu dia hadapi. Tapi Yusuf tetap mau percaya dan taat menerima Maria sebagai istrinya. Dan di ayat 25 saudara, kalau saudara bisa kembali ke Alkitab, di situ dikatakan apa? Ayat 25. Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus Kristus. Yusuf tidak segera menghampiri Maria begitu pernikahan, tapi menunggu sampai Kristus lahir. Kenapa saudara? Yusuf tahu bahwa bayi di dalam rahim Maria adalah dari Roh Kudus. Yusuf di dalam teologianya dia mungkin tahu bahwa manusia itu cemar akan dosa. Sehingga dia tidak mau benih darinya yang dikeluarkan ketika berhubungan badan dengan Maria itu mencemari rencana kudusnya Allah. Yusuf punya maksud menjaga martabat dan rencana Allah yang kudus. Dan poin yang ketiga kalau kita mau pikirkan lebih jauh. Ketika Yusuf menerima Maria sebagai istrinya, teks Alkitab berkata, engkau hendak nama dia Yesus. Katakan otoritas Yusuf sebagai ayah dari bayi Kristus. Tapi di sini bicara apa saudara? Bicara bahwa Yusuf harus menjadi ayah dari seorang bayi yang bukan dari benihnya. Saudara, saya harap bisa melihat apa yang saya lihat, yaitu Yusuf menanggung satu tugas yang tidak mudah. Tetapi Yusuf melakukannya dengan baik. Dia menerima Maria, mendampingi Maria sampai Maria melahirkan. Dan kemudian saudara, ketika dia menjadi ayah dari Kristus, meskipun Alkitab tidak secara verbal berbicara, tapi kita bisa membayangkan kalau seorang ayah yang kepada Maria ini saja sudah nyata dia ayah pribadi yang penuh belas kasih, pribadi yang penuh anugerah, maka mungkin sekali Yesus Kristus sepanjang masa dibesarkan oleh Yusuf melihat contoh pribadi ayah yang penuh belas kasih, penuh dengan anugerah. Betul? Mungkin sekali kan itu yang Yesus lihat, karena kepada Maria Yusuf sudah demikian. Dampaknya apa saudara? Maka tidak heran kan Yesus Kristus bisa membuat perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Karena mungkin saja dia melihat teladan dari ayahnya semasa hidup. Saya melihat Yusuf melakukan tugasnya dengan baik. Tanpa Yusuf mungkin sadari sepenuhnya, tapi perbuatan Yusuf membuat satu, saudara ya, makna yang kekal. Karena dia turut membesarkan sang Mesias, apa yang dilakukan menggoreskan makna yang kekal. Nah, tapi kita bisa mengatakan itu karena apa saudara? Kita sudah lihat di end-nya. Kita sudah melihat bahwa akhirnya Kristus bagaimana. Tapi mari kita kembali di titik ketika Yusuf malam itu mendapat mimpi dari malaikat. Yusuf belum tahu ke depan akan seperti apa, betul? Yusuf pasti sudah berpikir-pikir segala risiko yang dia hadapi. Dia belum tahu ke depan seperti apa. Tapi karena dia percaya dan taat, disinilah yang saya katakan saudara. Yusuf yang percaya dan taat itu, Yusuf menjalani sebuah petualangan bersama Tuhan. Sebuah petualangan yang membawa dia masuki satu area yang dia tidak ketahui, tapi dia percaya dan taat. Tapi sebenarnya petualangannya itu menggoreskan nilai kekekalan baginya. Bagi zaman ini, bagi kita, karena dia menjadi ayah dari Kristus. Saudara, kalau saudara naik ke suatu gunung yang saudara belum pernah lihat, seperti pengalaman saya di masa-masa lalu, saudara tidak pernah melihat tempat ini, tapi ingin sekali explore, ingin sekali berpetualang, saudara, melihat sana, melihat sini. Oh, ternyata sebelum sampai puncak ada satu area di mana ada rumah-rumah tradisional, rumah orang Jawa Tengah, saudara. Itu pemandangannya indah sekali. Melihat ada sapi, melihat ada bapak yang sedang berusaha mengolah tanah.
Ada embok-embok yang jalan saudara dari turun bukit gitu tanpa sendal dan dengan mudahnya berjalan. Wah, saya bayangkan ini luar biasa, kuat sekali kakinya. Nggak seperti kita orang kota, sulit sekali mungkin berjalan seperti dia. Nah, tapi itu petualangan saudara. Exploring, menggali, mengenali yang kita belum tahu. Dengan Tuhan juga sebenarnya suatu petualangan. Ketika kita sungguh mau percaya dan taat. Namanya petualangan, apakah pasti di depan akan mendapatkan yang senang menurut kita? Enggak. Belum tentu. Karena kalau kita batasi, oh aku mau berpetualang sama Tuhan. Tapi di depan harus kaya, di depan harus sukses, di depan harus namaku. No, bukan itu. Berpetualang bersama Tuhan artinya mengalami secara lebih jauh, secara lebih nyata kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Berpetualang bersama Tuhan artinya taat dan percaya dan mengalami Tuhan akan bukakan hal-hal yang kita tidak pernah alami. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tapi disitulah kita mengalami kepuasan hidup, kepenuhan hidup yang sejati. Karena Tuhan real adanya. Mengalami hal yang baru, hal yang indah. Yang tidak sekedar dibatasi oleh kekayaan, kesuksesan, kebesaran nama. Tapi mengalami sendiri hidup di dunia sebagai rekan kerjanya Allah. Dan itu luar biasa saudara. Ada Teresa contohnya. Tapi nggak perlu yang ekstrim begitu. Contoh sehari-hari. Misalnya ketika pandemi COVID yang lalu. Tidak sedikit dari kita, dari Jemaat GKI Kuta Bali, yang nggak cuman mikir diri sendiri. Yang nggak cuman mikir keluarga sendiri. Tetangga saya, teman saya, keluarga saya. Maka saudara, bersyukur anugerah Tuhan atas dukungan saudara. Kita punya 10 oksigen. 5 tabung 2 liter, 5 tabung 1 liter. Tapi di masa pandemi tahun 2021, 90% tabung oksigen itu adalah untuk bukan jemaat GKI Kuta Bali. Ada yang memberitahu, ini temanku, ini keluargaku, ini datang dari luar pulau, tiba-tiba di sini kena. Apa yang bisa kita bantu? Obat, vitamin. Teman-teman di diakonia tentu masih ingat pengalaman-pengalaman tahun lalu. Nah saudara, saya belajar dari situ adalah contoh dari kita, di mana kita tidak fokus kepada diri sendiri. Kita mau memikirkan apa yang mungkin Tuhan mau saya lakukan dan bagaimana bisa melakukannya. Saudara, mungkin saudara, ketika kita berpetualang sama Tuhan itu saudara, orang itu akan memandang kita sepertinya kok aneh. Loh, kalau lagi COVID, ngapain kamu ngurusin orang lain? Pikirin diri sendiri aja lah. Mungkin dipandang bodoh oleh dunia. Tuhan izinkan saya mengenal suami maupun istri, di mana pasangannya sudah berzina dalam pernikahan mereka. Tapi tetap menerima, tetap mau hidup bersama kembali. Saudara, orang-orang akan berpikir aneh. Prinsipnya aneh. Saudara, ketika kita mendiskusikan percaya dan taat itu tidak berarti harus suatu tugas, satu panggilan pelayanan yang khusus, yang besar seperti Yusuf. Ketika kita selesai ibadah, kita kembali dalam hidup, kita kembali kepada masyarakat dengan semua tantangan kita. Nah, kita punya panggilan yang berlaku bagi kita semua. Jadi murid Kristus yang menjadi saksinya. Nah, waktu kita di toko, kita di kantor, kita di jalan, kita di dalam keluarga, kita siapa? Sungguh hidup percaya dan taat atau enggak? Bagi orang mungkin kita bisa rasanya aneh. Maka enggak heran ada orang yang berani memakai topeng berbeda. Di gereja topeng orang Kristen, di luar gereja topeng yang lain. Yang penting aku nyaman. Kiranya kita tidak demikian. Kiranya kita adalah pribadi-pribadi yang mau untuk percaya dan taat. Yang mau untuk sungguh-sungguh berpetualang bersama Tuhan. Yang mau untuk sungguh-sungguh menyaksikan dengan ketekunan, menunggu, menanti Tuhan mau membawa aku kemana.
Mungkin dalam masa-masa ini kita sedang bergumul, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan aku harus bagaimana? Mungkin ada kegelisahan tertentu. Mungkin ada hal-hal yang menggerakkan kita. Saudara, berjalanlah terus bersama Tuhan. Berjalanlah terus bersama Tuhan. Saya mengajak kita semua baik gereja ini, maupun setiap keluarga, maupun setiap individu. Saudara, untuk kita yang pertama adalah kita melanjutkan pertumbuhan rohani kita dan jangan berhenti hanya sekedar menjadi kumpulan orang-orang yang mengikuti agama Kristen. Mohon maaf dengan kasih saya katakan, jangan berhenti hanya menjadi kumpulan orang yang mengikuti agama Kristen. Tapi jadilah pribadi yang sungguh mengenal Allah dan bergaul dengannya secara pribadi. Di mana Allah itu menjadi real sekali dalam hidup kita. Yang akan menuntun kita masuk kepada the unknown experience. Pengalaman-pengalaman yang kita tidak mengerti. Tapi disitulah kita memahami apa yang dikatakan di Alkitab. Yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jika ada kegelisahan, jika ada pertanyaan, jika ada rasa ingin tahu, jika ada ketakutan, mungkin itu menjadi dasar bagi kita untuk sungguh semakin bergumul mengenal Tuhan. Jangan diamkan. Mari bertumbuh bersama dengan saudara seiman. Tidak ada orang percaya lone ranger yang sendirian mengatasi semua masalah hidup. Rekan seperjalanan kita bukanlah orang maha tahu. Tapi kiranya kita menjadi orang yang selalu siap untuk berjalan bersama saudara seiman kita. Yang keempat, mari saudara sekalian kita melangkah lebih jauh. Berpetualang bersama Tuhan di tahun yang baru, di hari yang baru, di setiap kesempatan yang ada. Bukan berarti kesuksesan, kenyamanan, kekayaan di depan. Tapi kepenuhan hidup yang sejati. Itu kehadiran Tuhan walaupun ada pertanyaan. Pengalaman Dia yang nyata sekali dalam hidup kita walaupun kita tidak mengerti. Dan disitulah sukacita sejati dari Tuhan.